billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita disehatkan semua. Bayangkan kita sudah 35 pekan di waktu yang sama, di pagi yang sama. Kita selalu bertemu dan Allah curahkan semua rizkinya kepada kita dengan diberi kesehatan, diberi waktu, diberi kesempatan. Alhamdulillah. Dan ini sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan pada kita, yang harus kita syukuri. Mari kita langsung saja masuk kepada pekan yang harus kita bahas. Mengapa kita muncul hari ini dengan judulnya itu rangkuman, karena ternyata memang ini adalah, sebentar kita buat sedikit. Rangkuman ini apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Bentar, ini lari-lari juga ini. Guys, saya mau mengecilkan gambarnya. Foto-fotonya muncul semua. Aduh, agak susah nih sekarang pagi. Oke. Bentar, Pak. Ini saya keluar lagi deh. Ini saya mau buat dulu. Kemudian share screen. Ini enak. Bentar. Nah, oke. Baik. Kita mulai. Layarnya sudah cukup besar ya. Kalau segini, saya kira. Nah, ini kali yang paling besar. Pembentuk kalimat yang terakhir yaitu tarkib bainatul kalam, kemudian persamaan dan perbedaan di antara bainatul kalam. Kita sudah maklum bahwa bainatul kalam ini dibutuhkan adalah untuk memperjelas kalimat yang sudah sempurna. Oleh karena itu, kalimat yang sempurnanya harus dicari dulu. Itu key-nya. Harus dikomplitkan dulu. Apakah itu ismiyah? Apakah itu fi'liyah? Apakah itu muta'adi? Kalau itu fi'liyah. Apakah itu lazim? Kalau itu sudah terlengkapi, barulah kalau masih ada kata-kata yang lain di belakangnya, kita cari apakah dia itu bainatul kalam yang termasuk A, B, C, D, E, F gitu ya. Kita punya banyak sekali. Ya. Nah, sebagai contoh di sini kayak kalimat mufidah atau kalimat sempurna itu koma jaidun, dan ini diulang sudah, kemudian ditambah koma jaidun amama fasli, di mana amama faslinya itu adalah bainatul kalam atau tambahan. Kemudian koma jaidun tawilun. Nah, kalau ini tambahan juga, tetapi di sini adalah statusnya sebagai sifat. Nah, karena di situ terlihat tawilun menggunakan alif lam, dan kemudian di situ adalah kata sifat sehingga dihubungkan dengan kata yang. Sementara koma jaidun amama fasli
amamal fasli, walaupun ini satu kesatuan, idofah, kata majemuk, mudhof ilaih, gitu ya. Amama ini menggunakan fathah, berarti ini juga sebuah keterangan, tetapi kemudian dipilih. Oh, ternyata ini adalah keadaannya Zaid berdirinya di mana. Karena keadaan, maka ini misalnya menjadi hal. Koma Zaidun fil masjidi. Fil masjidi ini ada jer, tentunya masjidi adalah majrur, tetapi koma Zaidun di sini sudah lengkap, ya berdiri, maka tentunya ini juga sama, adalah menjadi hal ya di dalam masjid. Jadi itulah fungsinya keterangan tambahan dalam kalimat. Kemarin sudah berulang-ulang dicatatkan jenis-jenisnya banyak sekali. Ada jar majrur yang kita sebut keterangan umum, asalnya umum, kemudian akhirnya kita dari pengalaman-pengalaman yang ada, ternyata yang jar majrur itu kebanyakan kita akan masukkannya sebagai hal. Jadi majrur itu kebanyakan sebagai hal. Apabila dia tidak dibutuhkan menjadi maf'ul bih. Tetapi kalau kebutuhan ada maf'ul bih dan kemudian ada jar majrur, baru berhenti dia menjadi maf'ul bih. Tapi juga jar majrur nanti bisa menjadi fungsi-fungsi yang lain ya, keterangan-keterangan yang lain, yang tapi yang utamanya di sini kebanyakan dia menjadi hal begitu. Begitu juga dorob madrub ya, kebanyakan dia juga adalah menjadi hal. Idopa sebagian ada menjadi hal, sebagian tergantung dari kata yang di depannya. Yang di depannya kalau dia itu idopah tetapi dihubungkan dengan jar majrur, maka jar majrurnya yang pokoknya kata yang pertama di depan itulah menjadi penentu. Apakah dia nanti masuk ke maf'ul mutlak, ke maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, ke mumayyaz, atau ke tamyiz maksudnya. Ke tamyiz, kemudian kalau Adi dahului dengan istisna paling gampang mustasna. Kalau dimulai dengan wau mungkin paling mudah nanti adalah ke atau. Paling juga kalau belakangnya fathah larinya ke maf'ul ma'ah, ke penyertaan, kebersamaan begitu. Nah, kalau misalnya kata sifat dan kemudian ada alif lamnya nempel, itu sangat mungkin menjadi naat. Tetapi apabila depan dan belakangnya sama dan tidak ada wau, bisa dua kemungkinan, taukid atau badal misalnya. Begitu. Jadi eh, satu demi satu bisa kita pilih. Mengapa kita harus cari? Kalau saudara misalnya berhenti setelah kalimat sempurna, berikutnya keterangan aja, boleh juga ya. Tapi cuma sampai batas di situ. Tapi kalau mau tahu betul bahwa keterangannya sifatnya apa, supaya tahu kalimat sempurnanya yang benar-benar sempurna dalam bentuk makna. Jadi kalau sempurna dalam bentuk urutan kalimat, cukup jumlah mufidah dan keterangan selesai. Tapi kalau ingin tahu sampai secara makna juga sempurna dan berhentinya sampai di mana dalam sebuah kalimat yang komplit, kemudian nanti anak kalimatnya yang mana. Nah, ini tools atau alat tentang bainatul kalam menjadi penting. Tetapi kok rada ribet ya bainatul kalam ini? Kok banyak sekali hampir kesamaan? Betul. Dan ini satu-satunya cara adalah latihan memang. Latihan. Maka muncullah hari ini latihannya cukup banyak. Nah, juga tertrigger dengan pertanyaan-pertanyaan pekan lalu yang memang menginginkan banyak latihan. Akhirnya dikasihlah latihan hari ini banyak. Karena latihan hari ini banyak, maka terpaksa saya menghentikan dulu untuk pekan ini untuk menerjemah surat Al-Baqarah. Berhenti dulu untuk sementara. Tapi pekan ban ada lagi. Kita lanjutkan. Karena meneruskan terus Al-Baqarah sekarang tuh sudah sampai kalau di MTO itu level 3 sudah mau habis. Sebentar lagi level 4 begitu ya. Karena Al-Baqarahnya sudah mendekati angka 101 dan setelah 102 ke sana itu sudah level 4. Jadi saudara sebetulnya paralel nih melakukan MTO juga, melakukan KBI juga sebetulnya gitu ya. Jadi kita jalan terus, cuma di sini di KBI
banyak sekali ilmu yang kemudian ditambahkan kepada saudara untuk penjelas sehingga terakselerasi untuk mengetahui makna atau arti yang sebenarnya, gitu ya. Nah, mari kita lihat di sini bahwa yang mulai dari apa saja yang perlu saya sampaikan kesamaan dan perbedaannya. Mulai kita bahas tentang misalnya Bainatul Kalam Jar Majrur. Kenapa saya bahas? Karena Jar Majrur ini adalah yang paling banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Jar Majrur ini paling banyak ditemukan di Al-Quran. Jadi kalau saudara menguasai betul tentang Jar Majrur, maka sudah sangat teringankan. Ya. Yang asalnya namanya keterangan umum, ternyata jar majrur juga bisa pada saat kita punya fiil maklum, asalnya fiil maklum nih. Tapi fiil maklum ini ternyata ingin dikasih keterangan. Itu bisa. Maka setelah fiil maklum, itu boleh saja kemudian keterangannya diganti menjadi maf'ul bi pada saat dimulai dengan bijarin terutama yang bi. Nah, yang bi ini yang paling banyak dipakai di dalam Al-Quran yang mengakibatkan walaupun fi'il maklum dia juga akhirnya memiliki maf'ul bi dengan adanya bi. Nah, kalau kemudian ada maf'ul bi, maka terjemahan katanya itu berubah dari terjemahan kata lazim menjadi eh, nanti seolah-olah dia itu mutaadi gitu ya. Tapi apabila kemudian diubah dengan menggunakan wazan, maka letterlek kata daripada si lazim itu pun berubah gitu ya. Asalnya cinta, cinta itu tentunya adalah lazim gitu ya. Kemudian saya kemudian menjadi mencintai, saya menyukai. Nah, itu berubah kalau dengan menggunakan apa namanya majid, diubah dengan majid menjadi kata kerja yang membutuhkan maf'ul ya. Jadi dari asalnya cuma cinta, senang, suka, bahagia gitu ya, bahagia itu bisa jadi membahagiakan kalau dengan misalnya dikasih majid bentuk yang ketujuh, dikasih hamzah di depannya dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya dari pakem-pakem, dari kaidah-kaidah yang sudah disampaikan, kemudian bisa berubah gitu ya. Jadi hati-hati jangan terlalu kemudian kita dengan pakem yang ada harus begini saja, hati-hati. Ketika kita membaca Al-Quran, lihat dulu konteks. Ternyata misalnya saudara malah menemukan, oh ternyata jar majrur juga bisa menjadi anu gitu ya, bisa. Coba kita lihat sedikit-sedikit. Dari yang ada sekarang misalnya jar majrur itu ternyata bisa menjadi maf'ul bi dan juga ternyata bisa menjadi hal. Dan yang saya katakan tadi, rupanya yang berubah dari jar majrur menjadi hal itu yang paling banyak kita temui. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau tadi jar majrur paling banyak ditemui di Al-Quran, sekarang paling banyak jar majrur yang berubah menjadi apa? Ternyata menjadi hal. Ya. Ya, jadi apalagi kalau jelas ada kondisinya dia keterangan keadaan atau keterangan kondisi. Ya, tapi kemudian kalau tidak ada pun itu saudara bisa saja dengan mudah untuk pertama kali jadikan hal dulu. Kemudian tentunya jar majrur juga diperbolehkan menjadi khobar karena khobar itu paling bebas ya apa aja masuk gitu ya masuk khobar sampai kalaupun dia ingin di depan posisinya ya di depan si jar majrur itu dimulai dari awal kata tetap aja boleh tapi bukan sebagai mubtada tapi sebagai khobar muqaddam gitu bisa ya ini di dalam jumlah ismiyah sebagai contoh. Di sini kita kasih contoh saja sebagai bahan pertimbangan saudara-saudara. Dahaballahu, dahaballahu, dahaba itu memiliki domirnya huwa. Kemudian karena dia huwa, ya fi'il madi, maka Allahu boleh menggantikan posisi huwa. Maka Allahu, karena dia rofa bisa menggantikan posisi huwa, dialah menjadi fa'il. Dan fa'ilnya fa'il yang terlihat.
gitu ya, bahasa Indonesia ya, terlihat. Fa'il yang zohir. Jadilah kalau diterjemahkan Allahu dahaba, Allah telah menyiapkan. Tetapi sampai di sini karena dahaba itu sudah dianggap cukup, maka bisa saja kemudian ditambahi binurihim. Binurihim. Nah, binurihim ini bisa akhirnya dia melengkapi diri di situ sebagai eh, apa namanya, maf'ul bih. Ya, dahaballahu. Oh, dahaballahu binurihim. Binurihim di situ jar majrur. Apakah dia bisa jadi apa? Kan gitu ya. Karena dahaballahu itu Allah telah melenyapkan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa yang telah dilenyapkan? Oh, berarti dahaba itu mutaadi, gitu ya. Karena dia mutahadi, maka status binurihim menjadi maf'ul. Gitu, tahapannya pelan-pelan sekali. Kemudian dahabat, karena ada dahabat, T-nya itu atau taknya itu adalah pengganti dari dapat dapat. Nah, tidak dapat diganti, dia itu adalah memiliki domir anak, maka dahabat itu saya telah pergi, gitu. Karena dia fi'il madi, maka ditambahi telah. Saya telah pergi, itu ya, dahabat ya. Saya telah pergi di situ. Nah, jadi kalau demikian, bentar, nah, saya telah pergi begitu. Nah, di sini ada lagi ilal maktabati. Nah, maktabati karena memang di situ ada tak marbutoh itu adalah mu'anas, tetapi karena ada ilah menghendaki majrur, maka di situ eh, taknya diharokati kasroh. Ilal maktabati sebagai jar majrur. Nah, karena apa dahabat itu sudah dianggap sempurna tadi, maka jadilah dia menjadi hal. Kemudian di situ contoh lagi la ilmalana. La ilmalana, tidak ada pengetahuan bagi kami. La itu tidak, ilma pengetahuan atau mengetahui, pengetahuan tidak ada pengetahuan, tidak ada pengetahuan, ilma huwa gitu dia, karena tidak ada, maka di situ lana jar majrurnya sebagai apa? Jadi sebagai khobar. Kenapa? Ilma itu adalah berasal dari ilmun, gitu ya. Karena adalah ilma sehingga menjadi apa? Mubtada. Maka lananya walaupun itu jar majrur maka dia menjadi khobar. Sebagai contoh lagi di sini walakum fil ardi mustaqor. Nah, mustaqorun di situ, jadi di sini lakum sebagai jar majrur tetapi di awal kalimat maka jadinya menjadi khobar muqaddam ya, karena jar majrurnya di awal kalimat ya. Walakum fil ardi mustaqorun, misalnya seperti itu. Nah, muktadanya itu menjadi mustaqorun karena dia mustaqorun itu disimpan di belakang gitu ya, maka dia adalah menjadi mubtada muakhor. Mubtadanya yang disebut di belakang. Kenapa kok kita berkesimpulan mubtada? Karena di belakangnya di sini dikasih rofa. Oh iya, karena mubtada dan khobar itu pada awalnya asalnya adalah rofa. Sehingga kita masukkan dia sebagai mubtada muakhor. Karena di tengah-tengah ada fil ardi, apa ini fil ardi? Itu juga jar majrur. Tapi jar majrur yang pertama lakum sudah menempati kedudukan sebagai khobar muqaddam. Berarti fil ardi tidak bisa khobar muqaddam. Nah, kalau gitu dia tempatkan sebagai hal, memberi tambahan keterangan. Sehingga bahasanya menjadi bagi kamu mustaqorun tempat tinggal, baru fil ardi di bumi. Nah, tetapi di dalam tulisan ini didahulukan fil ardi, maksudnya mau memberi penekanan sehingga bagi kamu di bumi tempat tinggal, begitu maksudnya ya. Makanya ditulis fil ardinya duluan sebelum mustaqorun, misalnya begitu. Jadi posisi bainatul kalam boleh di tengah, boleh di belakang. Tetapi maksud daripada saya tadi, apakah
kalimatnya sempurna. Nah, setelah sempurna baru dicari. Bukan berarti secara positioning bahwa Bainatul Kalam harus posisinya terakhir dalam tulisan. Tidak. Bainatul Kalam boleh juga di antara kalimat seperti ini. Itu ya. Jadi lakum mustaqorun itu sebetulnya kalimat sempurnanya, yaitu khobar muqaddam dan mubtada muahhad. Tetapi kemudian diselipkan fil ardi di tengah-tengah sebagai bainatul kalam, itu diperbolehkan seperti itu. Itu sifat-sifat daripada jar majrur. Bagaimana dengan zorof? Adalah keterangan waktu atau tempat yang biasa juga kita sebut sebagai maf'ul fi. Jadi kadang-kadang kalau sudah ada zorof ya otomatis dia maf'ul fi. Tetapi maf'ul fi ini nanti bisa juga ternyata bagian dari, nah, bisa bagian dari jar majrur, bisa nanti bagian dari kata yang lain di dalam konteks idofah dan sebagainya. Jadi pertama ketemunya adalah maf'ul bih atau zorof. Tapi berikutnya kalau kita lihat konteks kalimat, siapa yang pertamanya itu nanti itulah menjadi kemana dia lari. Tapi kalau zorofnya atau maf'ul bihnya di awal diikuti dengan yang lain, bisa saja dia juga nanti menempatkan diri sebagai hal. Karena bisa diasumsikan juga si maf'ul fi ini adalah kondisi keadaan waktu atau tempat kejadian. Tempat kejadiannya, waktu kejadiannya dari yang si fa'il maupun si maf'ul bih maupun mubtada ataupun khobar. Kita lihat konteks kalimatnya. Ketentuan umumnya untuk dorob dia adalah katanya kata nakiroh berirob nasab atau murob. Kenapa pakai atau? Karena pakai atau ada nasab, ada murob. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kalau dia nasab itu adalah benar-benar dia sebagai dorob yang berupa huruf. Tapi murob itu kapan? Ketika ternyata ada zorob yang statusnya sebagai isim. Kenapa? Kalau dikasih dengan min, jadi nanti jadi min koblu begitu. Ya, dikasih jar menjadi dia menjadi min koblu. Tetapi juga bisa juga kalau dia bagian daripada mudhof ilaih atau dari idofah kemudian dimulai dengan min, jadi min koblihim, kobli jadinya. Koblihim. Nah, seperti itu. Maka artinya itu dianggap apa? Dia sebagai mu'rob. Maka kalau gitu zorob kadang-kadang dia nasab, kadang-kadang dia juga mu'rob, begitu ya. Nah, apabila ada kata setelah zorob, maka diharokati majrur. Jadi kalau zorobnya berdiri sendiri, ya tentunya tidak perlu dipikirkan. Tapi ketika ternyata di belakangnya ada kata lain yang berhubungan dengan zorob yang bisa dimajrurkan, maka disebut sebagai madrub. Madrub itu harokatnya adalah majrur. Contohnya di sini sholat al muslimuna, jadi sholat al muslimuna berarti al muslimuna ini rofa, karena dia rofa maka dia boleh menggantikan huwa yang ada di apa namanya sholat, maka dialah yang menjadi fa'il sehingga dia didahulukan. Kaum muslimin itu adalah sholat. Kemudian di sini ada kholfal, kholfa imami, imami, al imami ini imam, kholfa itu di belakang sehingga kholfa al imami di belakang imam. Nah, jadi kaum muslimin sholat di belakang imam. Kholfa ilmami, kholfa imami ini sebetulnya dorob madrub, tetapi sebagai hal, sebagai keterangan. Karena kaum muslimin sholat itu sudah cukup sebagai kalimat sempurna. Ya. Tapi karena dia hadir setelah sempurnanya terbentuk, maksudnya posisinya tidak harus di belakang, ya, tidak harus di belakang, tetapi setelah kalimat sempurnanya terbentuk, sholat al muslimuna. Nah, kalau itu sudah terbentuk sebagai kalimat mufidah, maka kalimat berikutnya atau kata berikutnya menjadi keterangan kondisi atau tempat bagaimana si fa'il, si muslimun itu, si muslimuna itu melakukan sholat. Jadi para muslimin melakukan sholat itu dijelaskan tempatnya di belakang imam. Nah, di belakang imam itu sebagai sebuah keterangan. Keterangannya bisa saudara bilang sebagai maf'ul
fi kholfanya, tapi kholfa imami itu satu kesatuan menjadi dzorof majrub, dan dzorof majrub ini boleh juga dianggap sebagai hal kholfa imami. Begitu ya keterangan ini. Nah, kemudian kita lihat lagi idofah. Ini juga sama, idofah juga bukan hanya dia mengekorkan dari kata satu kepada kata yang lain menjadi yang namanya kata yang majemuk atau kita sebut idofah, sehingga yang paling kenal sampai detik ini berulang-ulang mudhof mudhof ilaih, yang depan mudhof berikutnya mudhof ilaih, yang depan mudhof tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin, yang belakang harus kasroh. Dari situ kemudian kita terjemahkan sebagai keterangan kepemilikan atau peruntukan. Yang biasa dikenal dengan istilah mudhof ilaih ini adalah termasuk juga hal, karena bisa diasupkan sebagai kondisi keadaan kepemilikan atau peruntukan bagi kalimat lengkap sebelumnya apabila dia tidak diterima bagian dari mudhof ilaih yang lain. Nanti misalnya kalau dia misalnya terhadap kalimat yang lain yang sudah ada misalnya sebagai maf'ul bih, tapi dia adalah idofahnya di belakangnya, ya berarti dia tetap maf'ul bih, tidak berubah. Tapi juga misalnya dia tidak masuk di maf'ul bih, dia tidak masuk di yang lain yang dibutuhkan, maka ketika terlempar ditampunglah dia nanti menjadi juga hal. Ketentuan umumnya kita tahu bahwa mudhof ilaih adalah nakiro yang tidak bertanwin, atau sederhananya tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, dan kemudian mudhof ilaihnya diharokati sebagai jar. Contohnya di sini roja'a tulabu jami'uhum. Jadi di sini kalau ada tulabu, nah kita mulai curiga. Roja'a itu juga huwa, maka tulabunya menjadi fa'il. Para murid, ya, para murid roja'a telah kembali. Para murid telah kembali. Di sini ada tambahan. Ternyata kalau para murid telah kembali sudah selesai, kalimat mufidahnya ada jami'un. Jami'un. Nah, jami'unnya ini kemudian digabung dengan hum menjadi jami'uhum. Adalah idofah berupa keterangan kondisi, bisa juga di sini sebagai hal dalam tulisan kita ya. Daripada ditulis keterangan kondisi, sudah kita kasih saja namanya hal, keterangan keadaan. Di mana jami'u sebagai mudhof dan hum sebagai mudhof ilaih. Namun bisa juga ditarkib berupa taukid maknawi. Kenapa? Karena ternyata arti dari idofah yang ini adalah jami'un. Dan jami'un itu di dalam definisi taukid dimasukkan sebagai kelompok taukid maknawi juga. Karena kata jami'un itu walaupun dia memiliki harokat domah ya, sama dengan kata sebelumnya karena mengikuti juga tulabu gitu ya. Jami'u tulabu sama gitu ya. Oh, berarti ini terikat. Nah, oleh karena terikat, bisa juga dia sebagai penekanan bahwa para murid telah kembali itu semuanya. Bukan para murid satu dua, bukan para murid sebagian. Jadi ini penekanan bahwa semuanya, gitu ya. Jadi bukan hanya keterangan, bukan hanya keterangan kondisi, bukan hanya keterangan keadaan para murid datangnya semua, tapi ini juga lebih ditekankan pada sebagai taukid maknawi. Jadi bisa si jami hum itu statusnya bisa sebagai hal, bisa juga dia sebagai taukid maknawi. Nah, sehingga memberi makna, mempertegas kata-kata sebelumnya. Bagaimana dengan maf'ul mutlak? Adalah isim masdar yang susunan mujarudnya sama dengan fiilnya. Jadi maf'ul mutlak juga nanti akan dualisme ini. Hanya karena sama tulisannya atau mujarodnya, si maf'ulnya ini sama dengan fiilnya, maka bukan hanya sebagai fiil biasa dia, tapi adalah fiil yang mutlak yang berfungsi sebagai penguat juga. Rupanya penguat itu bukan hanya dengan lakot, bukan hanya dengan kot, bukan hanya dengan ina, bukan hanya dikasih dengan nun taukid, tapi juga bisa dengan dua huruf atau dua domir yang diulang-ulang, bisa juga dengan memberikan sebuah maf'ul, sebuah masdar yang
memiliki mujarotnya sama dengan fiilnya. Maka ini pun sebagai sebuah penekanan atau taukid atau penyerupaan atau penjelas juga bisa, tergantung kata sesudahnya. Setelah maf'ul mutlaknya apa gitu ya. Nanti ada yang berubah menjadi penyerupaan atau penjelas atau sebagai penentuan sebagai penyerupaan. Nah, katanya pada umumnya adalah nakiro, kemudian beri'rob nasab, berwajan biasanya menggunakan fa'latan atau fa'lan. Nah, fa'latan biasa untuk yang mu'anas, fa'lan untuk yang muzakkar. Berupa masdar dari fiilnya. Nah, yang paling penting justru malah yang terakhir ini berupa masdar dari fiilnya atau kesamaan makna dengan fiilnya. Nah, muncul lagi ini. Ini yang nanti akan saudara menjadi tambah bingung adalah kesamaan makna dengan fiilnya. Katanya tadi masdar kalau mujarotnya sama persis. Misalnya ya, menggunakan kata yang sama doroba gitu ya. Dorbu, contohnya gini, dorob tuhu dorban. Nah, contohnya begitu. Sama-sama do, ro, dan ba. Nah, itu masih menggunakan definisi yang kita kenal. Tetapi nanti ada ya tulisannya beda. Cuma maknanya, artinya itu sama. Itu bisa juga diklasifikasi sebagai maf'ul mutlak. Jadi bingung kita memang. Nah, jadi artinya memang perlunya apa? Latihan. Latihan ternyata kalau kira-kira ada kesamaan makna pun, kalau kelihatan ada kesamaan makna pun bisa dimasukkan sebagai maf'ul mutlak. Begitu, bisa. Nah, itulah yang kemudian saudara caranya adalah tadi dengan latihan. Setiap ada kalimat Al-Quran, coba saudara perhatikan betul. Ya. Jadi artinya sekarang saudara baca Al-Quran itu bukan cepet-cepetan lagi. Bukan one day, one juz lagi. Saudara tidak akan bisa. Saudara sekarang setiap satu kalimat saja, satu ayat saja, saudara akan lama. Karena saudara ingin tahu betul mana fa'ilnya, mana fiilnya, mana maf'ulnya, mana keterangannya, keterangannya berupa apa. Kalau dia ismiyah, mana mubtada'nya, mana khobarnya, apakah dia mubtada mu'akhor, apakah dia ada keterangan hal di belakangnya, apakah ada kalau ada wau, apakah waunya wau atau waktu wau istinaf, kemudian apakah itu hanya wau ma'a, apakah nanti halia membuat dia hal di belakang dan sebagainya. Jadi pelan-pelan satu ayat dibaca maknanya, dicari artinya, kemudian dicocokkan dengan terjemahannya yang dibuat oleh Depak atau yang lain. Kemudian kita benar-benar mengulang lagi satu kalimat atau satu ayat itu kita pahami. Bila perlu tambah lagi sampai ke saudara lihat tafsirnya sehingga tahu di situ asbabun nuzulnya, asal usulnya dan menarik. Maka saudara akan bisa menikmati Al-Quran lebih dalam tanpa harus ngejar-ngejar. Bila perlu, ketika kemarin bulan puasa satu hari bisa 30 juz. Ya, gitu ya. Tetapi tentunya kita ajak dengan metode KBI itu tidak ke situ. Kita ajak justru saudara lebih memahami kedalaman daripada apa yang diucapkan Allah. Nah, ini fungsinya Bainatul Kalam. Untuk benar-benar mengerti supaya apa yang diucapkan Allah itu benar. Jangan sampai salah mengambil siapa maf'ulnya, jangan sampai salah mengambil mana keterangannya, jangan sampai salah mana fa'ilnya, jangan sampai salah mana anak kalimat terhadap kalimat utamanya, mana yang dihubungkan, mana yang tidak, mana yang dipenggal kalimat tersebut, mana tidak. Walaupun ketika saudara membaca sudah ada tanda dipenggal, tanda tidak boleh dipenggal. Tetapi sekarang saudara mengerti mengapa di situ dipenggal, gitu. Di situ, ya. Ini maf'ul mutlak sebagai contoh ya adalah dorob tuhu dorban. Kalau ini sederhana karena doroba di depannya juga doroba sama-sama menggunakan doroba. Nah, jadi sederhana kalau melihat ini. Nanti yang tidak sederhana kalau yang maknanya, yang sama maknanya, tulisannya beda, tapi maknanya sama. Diklasifikasi juga sebagai maf'ul mutlak. Nah, apa-apa, pelan-pelan. Maf'ul li ajli adalah keterangan tujuan.
menerangkan kenapa perbuatan si Mr. Fiil-nya itu, pekerjaan itu dilakukan. Kenapa si fa'il ini melakukan fiil? Kenapa si subjek itu melakukan pekerjaan? Oh, ada keterangan di belakang, gitu ya. Nah, sebetulnya kalimatnya sudah sempurna. Iya, kalau tidak ada keterangan itu nggak apa-apa juga. Tapi ketika dikasih keterangan, menjadi lebih yakin, gitu. Oh, ternyata dia melakukan itu karena apa? Jadi ini di maf'uli ajli yang sudah dikumpulkan dari depan, ada kata nakiro berirob nasob terbentuk dari masdar kolbi. Ini juga tambahan, nanti saudara akan bingung apa itu masdar kolbi. Jadi artinya karena melakukan itu dari sesuatu niat yang memang berhubungan dengan hati, gitu ya. Bukan hanya duduk saja, kalau duduk juga berdiri saja ya, itu biasa saja. Tapi kalau dia sampai membungkuk, kalau sampai dia menghormat, kalau dia sampai berteriak, kalau dia sampai melakukan sebuah action, kenapa dia berteriak? Nah, baru di belakang ada penjelasan maf'uli ajli. Kenapa dia kemudian loncat, bukan hanya duduk seperti yang lain. Tiba-tiba ada seorang anak di bis, dia loncat karena dia melihat di luar ada temannya. Kayak gitu. Nah, karena melihat dia di luar temannya itulah yang disebut sebagai maf'uli ajli. Ya. Di sini katakan menerangkan alasan terjadinya fiil, terjadinya sebuah kegiatan. Jadi, Jadi menjawab kata tanya mengapa dia melakukan itu bisa dipakai tools ya. Tapi tidak selalu bahwa itu gitu ya. Jadi kalau ada trik, ini namanya trik. Ada trik seperti ada kata mengapa, siapa, apa, bagaimana. Itu hanya trik saja supaya saudara mudah untuk menangkapnya. Contohnya, koma Muhammadun. Muhammad berdiri. Jelas kan? Muhammad berdiri. Muhammad bukan duduk. Muhammad bukan jongkok. Muhammad berdiri. Gitu ya. Loh, yang lain pada duduk, yang lain pada sila di masjid. Kenapa Muhammad berdiri? Ikroman. Nah, di situ. Ikroman, ternyata dia ikroman. Ikroman itu dia memuliakan, dari karoma mulia. Ikroman memuliakan. Li ustadihi, hi-nya adalah sebagai mudhof ilaih. Ustadi karena dia ada li itu kepada atau bagi, ustadi itu adalah ustad, kemudian ada hi ustadnya atau gurunya, kepada ustadnya. Jadi koma Muhammadun karena memuliakan ikroman li ustadihi, maka ikroman itu disebut sebagai maf'ul li ajli. Begitu. Maf'ulnya apa ini? Maf'ul li ajli karena berupa maf'ul dengan harokat nasab yang terbentuk dari masdar qalbi yang merupakan alasan dari terjadinya pekerjaan berdirinya itu karena apa. Begitu. Maf'ul ma'ah adalah yang menjelaskan keterangan penyertaan. Sebentar. Kalau ternyata di sini eh, koma Muhammadun saja itu dianggap sempurna, Muhammad berdiri kan normal, Pak. Bukan sesuatu tidak seperti tadi misalnya loncat dan sebagainya. Kita maknai bahwa Muhammad berdiri memang bisa cukup. Ya kalau semua berdiri juga. Seperti halnya yang lain. Tapi ketika ada sesuatu di mana sebetulnya kondisi awalnya bukan berdiri, kondisi awalnya duduk, kondisi awalnya sila, kemudian Muhammad berdiri. Nah, makanya di sini ada tadi disebut sebagai masdar kolbi itu ada sesuatu niatan yang ingin dilakukan oleh Muhammad itu dari kondisi yang normalnya. Rupanya berdiri di sini adalah sesuatu yang tidak normal karena yang lainnya jongkok. Nah, kayak begitu. Jadi kalau cuma dari kata, apa cirinya bahwa yang berikutnya itu masdar li ajli? Kan sini koma Muhammadun normal aja. Betul, kalau cuma dari ciri kata-kata huruf-huruf di sini tidak ada. Sulit. Ikroman bisa jadi apa saja, kan begitu. Ikroman bisa jadi apa saja, tidak harus jadi li ajli. Tapi bisa juga dikontekskan sebagai li ajli dengan konteks kalimat di mana kondisi sebelumnya bahwa Muhammad dengan teman-temannya semuanya duduk. Tiba-tiba Muhammad berdiri karena memuliakan gurunya. Nah, kayak gitu. Jadi memang
apa namanya, kalau ada pertanyaan, nah, apa cirinya dari tulisan? Tidak kelihatan, gitu ya. Hanya tadi aja yang umum, bahwa dia itu nasab, bahwa dia itu adalah masdar, dan seterusnya. Ya. Kemudian maf'ul ma'ah. Nah, ini tambahan nih. Kenapa maf'ul ma'ah ini menjadi muncul? Karena memang wawu itu minimal bisa menjadi 11 tugas bagi wawu. Bisa sebagai atau, bisa sebagai awal kata, bisa sebagai macam-macam. Salah satunya ternyata wawu ini pun bisa kalau disertai dengan kemudian yang beri'rab nasab, di belakangnya beri'rab nasab, maka bisa saja bahwa itu bukan dan, tetapi bersama. Nah, jadi bedanya dan bersama apa? Kan sama juga secara fisik, iya. Tetapi secara hati, secara proses di dalam itu berbeda. Bahwa dan itu adalah ada dua kegiatan yang kemudian dua kegiatan itu dia secara kemudian masing-masing melakukan, masing-masing melakukan. Sedangkan beserta atau bersama, kegiatan itu dilakukan secara embedded, secara bersama-sama, begitu. Nah, jadi perbedaannya memang sangat sedikit. Apakah dia itu ma'iyah? Ma'iyah itu karena ada wawunya dianggap sebagai wawu ma'ah, cirinya adalah kemudian kata berikutnya adalah naso. Pertanyaannya, kan kalau dia sebagai wawu atop yang di depannya rofa, di belakangnya rofa. Ya. Sebelum wawunya adalah kasro, sesudah wawunya juga kasro. Nah, kalau sebelum wawunya itu adalah fathah, kan sesudahnya juga fathah. Bisakah dia juga sebagai ma'ah? Kan gitu. Maka bisa. Bisa juga dia sebagai ma'ah, tapi juga sebetulnya dia sebagai atop. Bisa kalau dilihat dari tulisan saja. Sekarang tinggal saudara putuskan. Apakah dia masuk ke ma'iyah atau sebagai atop? Lihat konteks kalimat. Lihat konteks kalimat, ini pantasnya ini bersama nih, gitu ya. Gitu. Bisa misalnya suami dan istri. Dan iya, suami dan istri. Tapi bisa juga suami bersama istri. Lihat konteks kalimatnya. Suami dan istri kalau bersama melakukan apa? Suami dan istri kalau konteks kalimatnya melakukan apa? Nah, di situ memang sulitnya memang ketika harus memilah. Tetapi konteks kalimat itu akan sangat membantu. Nah, karena dianggap maf'ul, maka di sini kata umumnya boleh dikatakan dia maf'ul itu adalah nakiro. Oh, bolehkah nanti tidak nakiro? Ya boleh. Kan tidak harus selalu yaitu nakiro. Karena tadi karena ada waw, kalau di depannya ada al, belakangnya juga ada al. Nah, bisa juga begitu dia. Sebagai contoh, misalnya contoh di bawah di sini. Di sini pemimpin al-amr, amiru di sini seorang pemimpin al-amr. Ja'a telah datang. Wal jaisa bersama para pasukan. Nah, kalau saudara katakan tidak Pak, ini tidak bisa karena ini apa namanya harus dan. Kalau mau dan al jaisu. Nah, ketika dibuat di sini al jaisu, maka jelas depannya sama-sama al, kemudian belakangnya sama-sama u, maka dan pasukan. Jadi pemimpin misalnya datang dari utara dengan mobil, pasukan datang dari selatan, kemudian ketemu di sebuah lapang, seorang pemimpin telah datang dan para pasukan juga demikian. Nah, itu bahasa beritanya begitu. Itu bisa kemudian al amr atau al-amiru wal jaisu begitu. Tapi kemudian ternyata ini berbarengan, baris bersama, datang bersama dengan mengukurkan yel-yel kemenangan, maka ja'al amiru wal jaisa. Jaisa di situ. Nah, jaisanya ini lebih utama dari cerita apakah dia nakiroh atau tidak. Ya, karena itu sama-sama al, gitu. Oke lah, tadinya saya mau sampaikan sebagai waw atop. Tapi karena belakangnya di situ adalah ternyata jaisa, bukan jaisu, maka ini lebih utama dikelompokkan sebagai bersama. Kok kalau gitu tipis sekali perbedaannya. Iya, tipis sekali perbedaannya. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan itu adalah sebagai waw atop, boleh, tetapi kemudian tolong belakangnya dikasih dengan domah karena di depannya juga sudah domah begitu ya. Nah, bagaimana
dengan hal. Hal ini yang saya katakan tadi, keterangan kondisi keadaan yang paling banyak kita temui di dalam Al-Quran. Karena bisa datang dari berbagai macam ya. Walaupun ditulis selalu umumnya ya dari nakiro. Oh ternyata tidak nakiro. Ada juga si bejublah kan bukan nakiro. Ada juga dorob bukan nakiro. Jar majrur contohnya misalnya jar majrur bukan nakiro. Malah kemudian hal juga bisa jumlah mufidah. Ada jumlah mufidah itu kan bisa ismiyah. Kalau bisa kan bukan nakiro. Betul. Makanya tadi di sini kata umumnya asalnya hal itu adalah yang terbanyak adalah yang nakiro. Kemudian nanti ada juga memang yang isim, yang ismiyah, yang fi'liyah itu juga bisa menjadi hal ya. Jadi nanti jumlah mufidah setelah isim ma'rifat ini diharokati sebagai nasab. Tapi diharokati. Kalau tadi kan di sini adalah kata nakiro berirob nasab. Artinya nanti kalau ternyata itu adalah jumlah mufidah itu tidak punya harokat. Nah, hali karena dia tidak punya harokat, si bejubah juga tidak punya harokat, karena dia tidak punya harokat. Ketika kemudian ditarkib, diharokati, katanya diharokati, bukan berharokat, diharokati sebagai nasob begitu. Tapi kalau dia katanya memang nasob, ya sudah itu sebagai ciri bagi kita. Kalau sebuah ada kata gitu ya, sebagai kata nasob itu ciri bagi kita. Ah, ini grupnya hal ini gitu ya. Asalnya mungkin bisa maf'ul karena dia nasob. Ternyata maf'ulnya sudah terpenuhi. Nah, kemungkinannya adalah hal. Ternyata juga ada kalimat yang isinya adalah berita, adalah keterangan. Ternyata cocok ini. Bisa juga dia sebagai hal. Tetapi biasanya halnya terhadap siapa? Terhadap isim yang ma'rifat. Biasanya begitu. Nah, jadi kita ambil contoh di sini. Ja'a Jaidun rokiban. Jahid telah datang, begitu. Rokiban. Nah, kalau ini kebetulan aja berupa isim nakiro. Paling gampang kalau isim nakiro. Rokiban. Apalagi nih? Menjadi apa? Kalau hurufnya nggak sama, oh berarti bukan maf'ul mutlak, gitu ya. Tidak ada wau, oh bukan berarti atau. Oh tidak ada wau, oh bukan berarti maf'ul ma'ah tidak gitu. Maf'uli ajli dia tidak menerangkan mengapa mengapa dia datang, tidak. Nah, sehingga rokiban satu-satunya cara dia adalah sebagai apa namanya menerangkan keadaan dari fa'il gitu. Muhammadun keadaannya seperti apa? Nah, itulah maka disebut mohon maaf, itu maka disebut sebagai hal gitu ya, sebagai keterangan ya. Sebagai keterangan keadaan di mana si Jaid datang itu berkendara. Sebetulnya kalau bahasa Indonesia cukup berkendara gitu ya, berkendaraan ya, berkendara. Nah, tamyiz ini berbeda sedikit dengan hal. Ini sedikitnya kalau namanya hal itu adalah keadaan, tapi kalau tamyiz itu zat bendanya. Nah, kalau keadaan itu adalah kondisinya, kalau zat itu lebih ke apanya. Ya, di sini zatnya itu berirob nasab juga. Contohnya di sini arokon. Arokon itu keringat. Nah, keringat itu adalah sebuah zat, sebuah benda. Maka yang mau diterangkannya kira-kira apa? Di sini nasab baba jaidun. Jaidun mengalir. Apanya yang mengalir? Keringatnya. Arokon. Ya, zatnya yang mengalir dari fa'il zaidun. Begitu. Kemudian bagaimana dengan mustasna? Mustasna adalah keterangan pengecualian. Kenapa pengecualian? Karena dimulai dengan ilah. Ini paling gampang. Oh, tidak ada kesamaan dengan yang lain ya. Kalau sudah ada kata sesudah istisna, yang biasanya kita kenal adalah ilah. Ternyata di dalam penjelasannya ilah mustaqim ada macam-macam. Bukan hanya ilah, iya, tetapi paling banyak di dalam Al-Quran itu ilah. Maka dijadikan judul juga. Ilah itu adalah awal daripada mustasna. Itu ya, dikecualikan dari mustanam itu cuma nama aja.
saya terjemahkan di sini kata sesudah istisna, kata sesudah kata istisna itu disebut mustasna, kata sebelum istisna disebut mustasna minhu. Dialah yang kemudian yang dikecualikan, dipisah oleh huruf pengganti atau huruf pengecuali yaitu istisna, gitu ya. Contohnya di sini sama juga, dia juga umumnya adalah nasab dan nakirah. Contohnya darosa talamidun ila zaidan, murid-murid telah belajar, telah itu karena darosa, karena fiil madi, talamidu, paramidu itu karena dia itu menjadi fa'il, karena dia rofa, maka talamidu, murid-murid telah belajar, ila. Nah, ini karena ada kata ila, maka kata di belakangnya sebagai mustasna. Kecuali Jaidun. Dari mana? Dari siapa? Yang dikecualikannya dari mana? Mustasna minhu. Ini disebut mustasna. Yang dikecualikan. Jaidun yang dikecualikan. Pengecualinya yang dikecualikannya dari mana? Dari minhu. Minhunya itu apa? Talamidun. Jadi mustasna minhunya talamidu. Gitu. Talamidu ila jaidan. Begitu. Nah, talamidu itu ya, darosa talamidu ini murid-murid telah belajar itu kecuali Jaid. Si Jaidnya nanti menjadi mustasna, kemudian siapa yang dikecualikan itu para murid atau talamidu, seperti itu. Darosa talamidu ila jaidah. Sederhana memang kalau ketemu ila mah gitu. Jadi kata ila adalah istisna yang membuat jaidan si mustasna itu dikecualikan dari talamidu mustasna minhunya. Nah, penjelasan detailnya sudah. Ini cerita yang utamanya supaya bisa menyaring antara satu dengan yang lainnya. Naat. Nah, kata keterangan naat itu sifat ya. Kenapa kok disebut naat gitu ya? Kok kita sekarang menggunakan sifat? Ya udah kita pakai mausuf sifat saja. Kenapa? Karena waktu di tamyiz, grup-grupnya tamyiz menggunakan kata mausuf sifat. Nanti di literatur ada yang menggunakan kata naat manut, boleh. Jangan heran nanti ketika ada saudara buka YouTube yang lain ya, saudara tuh tambahi ilmunya, bukan hanya dari KBI. KBI itu yang utamanya, tambahi saja dari YouTube yang lain, dari Ustadz yang lain, dari buku yang lain, silahkan. Tetapi itu semua kuncinya, anchornya ke KBI. Insya Allah KBI itu menjadi anchor, menjadi ikatan, karena di situ semua kumpul. Semua kumpul. Saudara mau pakai metode apa saja, silakan. Tapi larinya harus ke KBI. Percayalah. Dan saya sudah kumpulkan dari berbagai macam metode, sampai metode yang seperti kita menghafal Al-Quran artinya, bukan Al-Quran katanya, tapi berupa artinya. Itu juga akhirnya harus pakai ilmu KBI. Kalau tidak, plong. Hafal-hafal, mulut-mulut, ingat-ingat. Tapi mengapa demikian? Kalau ketemu perbedaan, ketemu penyelenehan bahasanya, di Al-Quran itu nanti banyak yang nyeleneh. Penyelenehan, sudah akan bingung belagapan. Tidak akan tuntas. Nah, supaya tuntas, KPI-nya harus benar. Makanya 0 sampai 50 nanti harus benar-benar diikuti. Tidak boleh ada yang lewat, tidak boleh ada yang miss di kepala. Pak, saya cuma bisa 30% seperti sarannya. Alhamdulillah, 30% sudah cukup. Nanti saudara ulang lagi, makanya saya kasih yang namanya rekamannya. Saya kasih bukunya untuk dipelajari. Dan ini saya senang sekali, Pak Sodik membuat buku kedua ini. Ternyata di belakangnya itu ada lagu. Mana? Lagunya itu ada lagu pertama, lagu kedua. Lagu kedua nanti wajib. Wajib apa? Wajib dihafal nanti ketika jambore di Magfirah kita lakukan bersama. Itu saya lupa di mana bukunya ya. Nanti kita lihat. Oke, oh iya. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, jadi di buku ini, buku kedua itu, kalau lihat di halaman belakang,
ciptaan Pak Sodik itu sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri sahabat surgaku kedua. Bismillah kami belajar tamyiz. Diawali huruf fi'il isim. Huruf satu kolom bijarin. Bi dengan ka seperti. Dan seterusnya. Hafalkan ini. Baca di buku kedua di halaman terakhir penutup. Dan tertulis surgaku, sahabat surgaku kedua. Dan ini nanti dinyanyikan bersama di Jambore. Enak sekali. Kita itu seperti di Arafah nanti itu di Jambore. Atau seperti di Mina. Seperti di manalah, karena tempatnya ada. Ada kolamnya, ada kafenya malam-malam, ada tempat zikirnya di dalam, ada tempat mandinya, ada semprotannya, ada segala macam persis seperti di Madinah, seperti di Mekah, insya Allah. Jangan lupa, sahabat surgaku dua, saudara hafal yang ada di buku kedua. Ya, untuk yang sudah mendapatkan buku kedua, silahkan dinyanyikan, dicoba. Ya, saya intermezzo saja. Nah, jadi naat man'ut atau mausuf sifat ini balik lagi. Ternyata ini yang paling detil. Keharusannya kalau di sini harus suka tidak suka. Kalau tadi kan pada umumnya, pada umumnya, pada umumnya ya. Tapi kalau di sini harus sama jenis. Kalau depannya muzakkar, belakangnya muzakkar, gitu. Dan ingat, ini tidak ada penyekatnya, tidak ada wawunya, tidak ada ilaknya. Langsung dua kata, di mana dua kata tersebut, muzakkar dengan muzakkar, mu'anas dengan mu'anas. Tapi bukan hanya itu, dicek juga jumlahnya. Mufrad dengan mufrad, musanna dengan musanna, jamak dengan jamak. Bukan hanya itu, kalau depannya nakiro, nakiro, kalau belakang depannya ma'rifat, ma'rifat juga. Kalau pakai al, kalau tanpa al, begitu. Kemudian i'rabnya juga harus sama. Kalau depannya rofa, belakangnya rofa. Kalau depannya nasob, belakangnya nasob. Kalau depannya jar, belakangnya jar. Begitu. Nah, contohnya di sini asta di sini astairu kitabah, saya meminjam buku, begitu. Sampai di sini kan saya cukup sebetulnya. Tapi kemudian di sini al-jadidun, al-jadidun, al-jadidun sama-sama alif lam. Kita mulai curiga. Apa Profesor dikit. Kalau Kemudian IGM, mohon maaf. Kalau IGM lawan Nakiro ada apa Pak? apa? IGM Kenapa IGM? Kenapa? dengan Nakiro boleh. Ya boleh, tetapi si IGM-nya kan punya ketentuan tersendiri yang tidak boleh dilanggar. Oh, gitu. Misalnya dia IGM itu tidak boleh dia kena kasro, tidak boleh jadi kasro. Betul. Nah, seperti itu. Jadi ketentuan utama daripada katanya sendiri nggak boleh dilawan. Kita nggak boleh melawan itu, gitu ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Alkitabah jadi dan itu kita lihat alnya sama. Kemudian di sini sama-sama. Apa berarti yang alnya? Berarti ini, oke. Kemudian i'rabnya, oh ini sama. Kemudian kita lihat apa lagi sih, gitu ya. Kita lihat lagi di sini bagaimana dengan jumlahnya. Oh, alkitabah. Ini bukan apa namanya? Bukan musanna, bukan jamak. Dia mufrad. Oh, sama alkitabah. Kemudian tidak harus pakai belakangnya jamak, ya, tidak pakai una, tidak pakai itu, gitu ya. Kemudian alkitabah ini juga jadi dan tidak jadi dan ini tidak apa? Tidak mu'anas, tapi sama-sama mujakkar. Nah, kalau empat kondisi ini cocok, maka akhirnya bolehlah saudara menggunakan pernyataan, oh ini mensifati yang itu. Nah, karena mensifati, maka ini disebut mausuf. Yang disifati. Ini adalah kata yang mensifatinya. Berarti saya meminjam buku yang baru jadi dan ya, baru buku baru. Bukunya meminjam buku baru. Tetapi untuk memudahkan dalam bahasa, kalau kata sifat selalu diselipkan yang. Meminjam buku yang baru, meminjam buku yang bekas, meminjam buku yang mahal, meminjam buku yang panjang, buku yang pendek, buku
yang hitam, buku yang putih. Pensifatan, itu memberi penjelasan kepada buku, tapi buku yang spesifik begitu. Ini sebagai contohnya. Al-jadidah adalah sifat yang mensifati al-kitabah yang memiliki kesamaan dalam muzakkar, mufrad, ma'rifat, dan nasab. Nah, kemudian si atof. Atof ini yang pertama kali kita pakai di awal-awal sejak pekan pertama sampai sekarang. Atof. Itu adalah kolom ke-13. Lupakan angka 13-nya sekarang. Sudah tidak musim. 1, 2, 3, sampai 26 nggak musim. Kita mah tahunya sudah domir munfasil, domir mustafir. Tidak perlu 24, 25, 26. Nggak perlu. Kita mah udah tahu langsung sekarang mah ada mausul, ada isyarah, ada yansiba, inana soba rofa'u, kana rofa'u nasoba. Udah gitu. Nggak usah pakai nomor-nomor lagi sudah. Sekarang saudara sudah dalam sekali ke arti dan ke fungsi daripada judul-judul itu. Itu bijarin, udah lebih tidak perlu disebut bijarin adalah kolom nomor 1. Jangan sampai lupa, nggak perlu nomor 1-nya, udah nggak perlu. Sekarang saudara sudah tahu bijarin, ya udah pasti itu adalah yang menjarkan yang dimulai dengan huruf bi, kayak gitu ya. Oke, kita contoh di sini atop, ya adalah keterangan penyambung, menyambungkan kata sesudah atop, yaitu disebut maktub. Jadi si maktub ini disambung dengan apa? Dengan maktub ilahi. Di tengah-tengahnya ada atop. Begitu. Nah, jadi ada atop di tengah, sesudahnya disebut maktub, sebelumnya disebut maktub ilahi. Nah, tetapi antara maktub dengan maktub ilahi ini, antara maktub dengan maktub ilahi ini ada 2. Kalau tadi 4, mau subsifat itu 4 ketentuannya. Kalau atop itu cuma 2 atop itu. Pertama, kalau dia rofa, nah harus rofa, nasob dengan nasob, itu jar dengan jar. Itu harus irobnya sama. Dan yang keduanya apa? Bukan menggunakan konteks yang tadi. Khusus untuk waw ini, sebagai waw atop itu, sigot. Sigot itu apakah dia itu isim dengan isim? Nggak bisa menggunakan penghubung waw atop yang satu isim, yang satu fiil. Nggak bisa. Isim dengan isim, fiil dengan fiil, masdar dengan masdar, sifat dengan sifat, dan lain-lain. Begitu. Ya, kalimat dengan kalimat itu bisa. Itu kalau sigotnya sama persis dan kemudian i'robnya sama, maka sebagai contoh di sini ja'a al-amiru, balik lagi pemimpin telah datang, sekarang pakai wa. Nah, bedanya dengan yang tadi di sini wal zaisu. Nah, bedanya di sini su, karena dia sama maka memenuhi kriteria daripada waw atau. Berarti ini adalah maktub. Maktubnya ke. Nah, maktub ilahi itu disebutnya maktub ke. Nah, maktub ke al-amiru. Itu ada waw itu adalah atop, jaisa al-jaisa itu adalah maktub, al-amiru adalah maktub ilahi. Atau ketika kita membuat penjelasan di forum, saya selalu bilangnya gini, wow, setelah wow berikutnya al-jaisu itu maktub ke, nah bahasanya langsung maktub ke al-amiru, begitu ya. Al-jaisu adalah maktub yang bersambung dengan kata al-amiru sebagai maktub ilahi yang memiliki kesamaan i'rab, ropa, isim, al-ma'rifat. Sama-sama alimat isim ya, dan isimnya juga sama-sama al-ma'rifat. Kemudian i'rab, ropa, sama-sama ropa. Nah, boleh juga nanti sama-sama nasob boleh, sama-sama jar boleh, gitu. Sama-sama nakiro boleh, sama-sama huruf boleh, gitu ya. Itu ya boleh. Bentar, Niko. Kemudian ada taukid, keterangan penguat, yaitu menguatkan arti dari kata sebelumnya. Namanya kita sebut mu'akad. Pusing Pak, banyak istilah, nggak usah. Nggak ngerti mu'akad juga nggak apa-apa. Langsung aja penguat. Ini taukid gitu. Oh, taukid juga nggak, saya nggak mau. Boleh penguat gitu aja. Boleh. Jadi saudara bebas. Jangan kemudian akibat wah banyak istilah, males ini
tidak mengerti, ya nggak usah, nggak apa-apa. Lama-lama juga mengerti sendiri, percaya deh. Kita belajar bahasa Arab kan, masa pakai bahasa Arab tambah-tambah dikit nggak mau, gitu ya. Jangan terlalu anti lah sama Arab-Arab itu ya, jangan terlalu anti gitu. Ikuti aja. Mu'akad, oke, gitu ya. Ketentuan yang wajib diikuti dengan taukid dan mu'akad ini hanyalah ini enak satu. Harus sama i'robnya saja. Jadi ini lebih bebas. Jadi taukid itu enak untuk memberi penguat itu. Hanya asal sama saja ropa, nasob dan nob dan jar dan jar, maka jadi contohnya marotu bil kaumi, aku berpapasan dengan sebuah kaum atau dengan kaum, dekat kaum itu di sini azmaina. Nah, azmaina ini adalah menjadi taukid. Kenapa? Rupanya azmaina itu ada termasuk taukid maknawi. Kalau di dalam daftar yang sebelumnya itu menerangkan menguatkan arti dari bil kaumi sebagai muakkad. Jadi yang memiliki kesamaan irob juga di sini ya, ya di sini kalau al kaumi ajma'ina. Nah, karena ini adalah azma'ina itu juga sama-sama jar. Loh, kok ajma'ina nggak ada kasrohnya, Pak? Ajma'ina itu aslinya azma'una. Azma'una itu artinya jamak, tapi pakai una. Tapi karena dia itu ina, boleh nasob, boleh jar. Karena dibutuhkan di depannya adalah jar, oh berarti ini jar. Gitu. Enak kan? Karena untuk azmaina itu boleh nasab, boleh jar. Nah, kemudian ke depannya ada jar, bil kaumi. Kenapa yang depan kok jadi jar? Karena pakai bi. Karena pakai bi, maka kaumi. Karena kaumi ternyata ingin diberi penekanan, azmauna asalnya. Karena di depannya adalah kaumi, maka jadi azmaina. Gitu. Jadi menarik pelan aja, nggak usah gerasa-gerusu. Waktu cukup, saudara dari sini ke pekan depan untuk satu itu adalah minimal 5 hari saudara belajar. 5 kali 24, saudara akan dapat 120 jam. Dikurangi tidur, dikurangi main, dikurangi nonton TV, dikurangi ini dan sebagainya. Masih banyak ruangan untuk belajar KBI. Jangan merasa bahwa, wah susah betul KBI. Tidak. Sambil duduk, sambil menunggu mobil, sambil menunggu kereta saja bisa. Apalagi sambil menunggu masakan, sambil menunggu tukang sayur datang, sambil menunggu terus. Jadi jangan khawatir lah. Nah, kemudian ada beberapa orang yang merasa, kok saya bebannya jadi berat banget ya di KBI. Tidak Bu, tidak sama sekali. Allah nanti akan mencoba menakar waktu menit demi detik, waktu demi waktu saudara pakai untuk apa, gitu ya. Waktu saudara ternyata dipakai untuk mempelajari Al-Quran, insya Allah ketika, mohon maaf, kita dipanggil oleh Allah detik ini, detik besok, detik lusa, dan kita sedang belajar KBI, sedang belajar bagaimana mengerti kalam Allah, insya Allah itu bukan mungkin walau alam lebih baik dibanding orang yang misalnya sedang sujud. Biasa kan orang, oh meninggal sedang sujud. Walau alam, bisa saja justru orang sedang belajar KBI. Contohnya sudah banyak yang belajar KBI terus kemudian mendahului kita. Mudah-mudahan mereka itu adalah termasuk husnul khotimah. Begitu. Mudah-mudahan kita juga demikian. Justru kita sedang belajar KBI. Dipanggil Allah. Begitu. Allahu Akbar. Badal, keterangan pengganti. Yaitu memiliki makna rupanya. Ya, maksudnya kalau kata rupanya ini jangan jadi pegangan. Ini hanya trik saja. Oh, bukan rupanya Pak. Itu mah pengganti mah bukan rupanya tuh. Adalah atau sebagai gitu. Boleh aja, silahkan. Ini mah bukan pegangan ya. Ujung-ujungnya adalah pengganti ataupun pegang atau rupanya gitu ya. Boleh aja, namanya boleh apa saja. Jadi badal itu di mana sebelumnya yang digantikannya, yang dirupainya itu adalah disebut mubda. Boleh. Atau yang digantinya boleh. Bisa sebagian, bisa seluruhnya. Bisa. Jadi bisa sebagian, bisa seluruhnya yang diganti itu. Ketentuan yang harus diikutinya juga sama ini. Cuma yang penting sama-sama irob aja. Ropa, nasob, dan jarnya sama.
Contohnya misalnya di sini kita lihat qala Muhammadun, telah berkata Muhammad, biasanya kita tulisnya Muhammad telah berkata gitu. Rasulullahi. Nah, ini kira-kira apa? Kan begitu. Kalau di sini sudah ada Muhammadun, ternyata di belakangnya ada Rasulu sama-sama tidak ada wawunya, tidak ada ilahnya, apakah dia bisa menjadi maf'ul? Telah berkata Muhammad, tidak perlu karena kola itu bisa juga tidak memiliki maf'ul, begitu, tidak punya maf'ul. Kalau begitu ini boleh dianggap sempurna dong. Muhammad telah berkata, boleh. Kola Muhammadun, Muhammad telah berkata, gitu. Kemudian di sini Rasulu karena sama-sama apakah dia kata sifat nggak? Bisa mensifati nggak? Rasulullah, oh ternyata Rasulu, apakah dia bisa sifat? Oh bisa ini sifat, nanti dulu tapi kalau ini sebagai sifat, bagaimana dengan kata aja cocok nggak? Muhammad memiliki sifat Allah, rasanya nggak cocok gitu ya. Oh, ternyata Muhammad itu di sini kalau kita ambil sebagai penjelas yang berupa badal, bahwa Muhammad itu adalah, semuanya itu Muhammad itu adalah, Muhammad itu rupanya seorang Rasulullah, Muhammad itu langsung bisa diganti adalah Rasulullah. Nah, kalau berhenti pakai Rasulullah, bisa Muhammad Rasulullah. Gitu. Muhammad seorang Rasul. Sampai di situ. Tapi kemudian ada Allahi, di mana Allahi-nya adalah merupakan kata menjemuk dari Rasulullah, menjadi mudhof ilaih, menjadi idhofah. Rasulullahi, berarti si Rasulullah inilah yang kemudian menjadi badal dari Muhammadun. Begitu. Asalnya dimulai dari cuma Rasulullah saja yang menjadi badal. Tapi badalnya punya gerbong kereta ke bawah, ke belakang. Kebetulan aja di sini cuma ada satu. Bisa saja di sini ada beberapa gerbong ke belakang yang berhubungan. Gitu. Kalau ini banyak, panjang, gitu, maka tentunya juga tetap semuanya itulah yang nanti menjadi bagian daripada badalnya. Gitu. Qala Muhammadun Rasulullah. Seperti itu. Nah, jadi Rasulullah ini itu adalah badal yang menggantikan kata Muhammad. Sebetulnya bahasanya bukan mengganti dong Pak kalau begitu, karena Muhammadnya tetap ada. Boleh, saudara jangan terus kemudian terpatok pada kata tadi, mengganti. Pakai rupanya juga boleh. Rupanya Muhammad itu rupanya Rasulullah. Bisa, bisa. Memiliki kesamaan irob karena ada u di sini. Sebuah idofah yang terdiri dari Rasulullah dan Allah. Begitu. Nah, kalau begitu kita kumpulkan lagi. Jadi dari sekian pekan dikumpulkan jadi yang barusan, sekarang dikumpulkan lagi menjadi yang ini, persamaan dan perbedaan yang sering menjadi confused. Yang lain ada, tetapi saya tidak bahas. Yang lain boleh, ada perbedaan, ada kesamaan juga dengan boleh. Tetapi untuk yang paling membuat kita confused dan paling banyak ditemui di dalam Al-Quran, dikumpulkan di bab atau chapter bagian ini, perbedaan terutama dalam makna dari kata yang dikandungnya. Makanya kita cek di sini sebagai contoh tamyiz, persamaan dan perbedaannya. Bisa sama-sama nakiro, bisa. Maksudnya begitu. Bisa sama-sama nasob, bisa. Tapi juga ada perbedaan. Si kuning itu yang bisa-bisa sama. Bisa sama. Gitu. Tapi si hijau bisa tidak sama. Nakiro menjelaskan nakiro atau fiil. Kalau hal itu kebanyakan nakiro menjelaskan al-marifat. Jadi hal itu sebelumnya adalah al-marifat. Gitu. Menjelaskan benda, ukuran, angka, dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya hal, kalau tadi tamyiz, mohon maaf ulangi. Jangan digeser dulu, saya kecilkan aja biar saudara bisa lihat semuanya. Nah, begini. Kalau tamyiz itu menjelaskan benda, ukuran, angka, masih ingat tamyiz itu banyak dipakai ketika kita belajar adad ma'dud yang sampai 2 pekan itu. Ya, dibuat jadi nasob di belakangnya dan nakiro, bendanya itu. Yang bendanya apa? Di depannya ada angkanya, ada adad. Jadi makdudnya itu dihubungkan dengan tamyiz konsepnya. Begitu, masih ingat?
benda, ukuran, angka. Tetapi kalau hal itu keadaan, itu sifat dan sebagainya itu bisa hal. Loh, Pak Rudi tadi kan ada mausuf sifat. Iya, nanti dekat lagi nih antara mausuf sifat dengan hal. Kita lihat konteks kalimatnya, gitu ya. Nah, kemudian menjelaskan fiil, maf'ul dan khobar yang dijelaskan dalam bentuk benda. Maaf, jangan digerakkan loh. Nah, fiil, maf'ul, khobar itulah yang kemudian dijelaskan oleh Mister Tamyiz. Tetapi kalau hal itu bisa semuanya, bisa fa'il, bisa maf'ul, bisa mubtada, bisa khobar, begitu. Hal itu bisa kemana-mana. Gitu, ya. Kalau tamyiz eh, lebih banyak adalah ke fiil, maf'ul dan khobar. Tiba-tiba Pak Rudi salah ini. Ada juga fa'il rupanya di tamyiz. Bisa saja untuk hal-hal tertentu, tetapi yang umum ini adalah ini. Paling umum. Jawaban dari pertanyaan apanya? Apa semua tamyiz bisa ditanya dengan ini? Tidak. Tapi kalau kemudian saudara menemukan eh, makna yang kalau ditanya apanya terjawab, oh berarti tamyiz. Tapi kalau ada makna yang bisa ditanya dengan keadaannya, bagaimana dan terjawab, itu sangat mungkin adalah hal. Jadi ini untuk menyaring saja, tool saja bagaimana caranya untuk mencoba mengarahkan kemana ini larinya, gitu ya. Kemudian tamyiz ini biasanya atau pada umumnya ini hanya nakiro saja. Kemudian ada juga nanti kata-kata yang lain ada, tetapi tidak banyak. Paling banyak adalah nanti di nakiro. Sedangkan hal itu bisa sibe jumlah, bisa zoro, bisa jermajul, bisa jumlah mufidah, dan ini banyak semuanya adalah bagian dari hal. Gitu. Jadi kalau gitu banyakkan mana tamyiz dan hal? Ya banyakkan hal. Hal itu lebih banyak daripada tamyiz, begitu. Tamyiz itu hanya beberapa angka. Nanti di dalam Al-Quran saudara lihat, tamyiz itu atau angka-angka itu kan jumlahnya sedikit. Waktu kita belajar adad ma'dud misalnya, kan sedikit. Ditambah yang bukan angka, tamyiznya ada, tetapi juga lebih sedikit lagi. Gitu ya. Tapi kalau hal, justru menjadi barisan terbanyak di dalam Al-Quran. Nah, kalau begitu, ada kelompok yang kedua. Ini kelompok tawabi. Tawabi itu bukan aliran ya. Tawabi itu bukan seperti Salafi, bukan seperti Wahabi, bukan seperti organisasi-organisasi kalau di Indonesia ada grup NU, ada grup Persis, ada grup Muhammadiyah, bukan. Tapi bukan grup. Tawabi itu adalah hanya mau menyatakan ada yang ikut, ada yang mengikuti. Nah, rupanya yang ikut dan mengikuti itu dikelompokkan. Ternyata tawabi itu ada yang dikelompokkan menjadi naat, menjadi atop, menjadi taukid, menjadi badal. Kita lihat, kenapa saya kasih kuning, kasih hijau? Karena si hijau yang paling gampang, paling bebas nih. Taukid itu lebih bebas. Yang harus sama cuma rofa, nasob, dan jarnya. Taukid itu. Cuma lihat nanti maknanya. Begitu juga badal gitu ya. Itu paling enak. Tetapi kalau mau dikelompokkan menjadi atau agak enak. Kenapa agak enak? Karena dia ada tanda wow gitu. Ada wow. Tetapi di antara sebelum dan sesudah wow harus sama objeknya, begitu. Harus sama nakiroh dan ma'rifatnya, harus sama rofa, nasob, dan jar, harus sama sigotnya, isim dengan isim, fiil dengan fiil, masdar dengan masdar, sifat dengan sifat. Tetapi yang paling parah adalah naat man'ut, adalah mausuf sifat. Ini ketat. Yang sifat mensifati itu selain jenis, jumlah, objek, irob, 4 kandungan ini harus sama. Gitu. Jadi naat itu apa namanya ketentuannya lebih banyak. Ini agak longgar sedikit, malah lebih enak kalau lihat ada wau baru bisa masuk. Kalau tidak ada wau ini buang, tidak masuk, gitu ya. Tinggal apakah naat, taukid atau badal. Ketika tidak masuk dalam satu kriteria ini, tinggal taukid atau badal, gitu ya. Taukid atau badal, mudah-mudahan kalau irobnya sama, masuk ke taukid atau masuk ke badal. Kalau badal lebih isinya adalah mengganti rupanya bagi apa namanya. Kalau taukid itu nanti apanya, kan gitu. Nah jadi
dilihat persamaan perbedaan di antara ini, kemudian dilihat persamaan perbedaan di antara tamyiz tadi, tamyiznya dengan halnya seperti apa. Kalau di bawah ada juga tamyiz dilihat dari grup sebagai tawabi, begitu. Maka saudara ketika mencoba membahas nanti akan jauh lebih mudah. Yang paling penting memang ujungnya latihan. Makanya muncullah latihan di mana latihannya cukup banyak. Betul. Sehingga saya juga cukup bijak di memberikan tugas hari ini dengan apa namanya terjemah untuk Al-Baqarah gitu ya. Ya, sekarang bagaimana dengan bainatul kalam yang berupa nakiroh nasob ini? Yang paling banyak yang nakiroh nasob, yang grupnya nakiroh nasob ini, yang paling banyak itu adalah dipakai oleh tamyiz dan oleh hal. Ini untuk benda, ini untuk kondisi, ini untuk kekhususan apanya, ini dalam keadaan diulangi. Tapi ada juga grup maf'ul. Nah, selain maf'ul bih, kalau dia diambil pertama maf'ul bih ya jelas selesai. Tapi kalau seandainya bisa juga di situ masuk ke maf'ul yang lain, dicek dia itu sebagai penguat makna atau enggak, sebagai penjelas. Tetapi bentuk isdi masdarnya harus sama atau datang dari fiilnya. Kalau maf'ul bih, apakah dia menjelaskan waktu dan tempat? Tentunya ini dari dzaraf, juga dari dzaraf madruf tentunya. Kahli ajli terjadinya fiil tersebut yaitu adalah sebuah kegiatan hati. Kemudian maf'ul ma'ah, kalau ini paling gampang, harus ada waw dulu. Tetapi kemudian dia itu nasob, ya. Dan makanya dinyatakan bersama. Jadi kalau gitu gampang dong kalau yang maf'ul iya, kalau tidak ada wawunya tinggal bertiga. Empat dengan maf'ul bi, maf'ul bi-nya sudah ada, tinggal bertiga. Maf'ul ini mutlak fi atau li. Oh, ternyata bukan doro. Oh, juga bukan sebuah li ajli. Ah, ternyata tidak sama tulisannya mutlak. Berarti tidak bisa masuk ke grup maf'ul. Naik ke atas. Dicoba kan. Apakah dia sebagai tamyiz? Apakah dia menjelaskan apanya? Oh tidak. Kalau itu pun tidak. Berarti numpuklah jadi hal. Jadi kalau begitu nanti terbanyak ditemukan apa? Hal. Paling banyak. Karena apa? Balik lagi ke sini. Rupanya hal itu apa namanya bagian tidak ada hal, tidak ada kekhasan-kekhasan harus ada kesamaan dan sebagainya. Bahkan hal itu boleh macam-macam. Lihat sumbernya, bisa sibeh jumlah, bisa joro, bisa jar majrur, bisa kalimat mufidah. Jadi memang akhirnya kita tahu, oh rupanya sekarang Pak Rudi tidak boleh menyuruh kita tidak boleh menulis keterangan, tidak boleh. Tapi boleh kalau saudara mentak-mentok kasih hal gitu triknya. Kalau sudah mentak ini nggak masuk, itu nggak masuk, itu hal gitu. Nah, maka ini yang paling penting. Ini saya ulangi lagi, pada saat menentukan jenis bainatul karam ini wajib, wajib mencari tahu dahulu makna. Jadi kalau sudah saudara lihat dulu dari huruf-hurufnya dan sebagainya, kata demi katanya selesai, cek keseluruhan kalimat, kemudian saudara baru mulai masuk kepada penentuan bainatul kalam. Jadi penentuan bainatul kalam itu terakhir daripada saudara mentarkib. Nah setelah bainatul kalam itu kemudian kita yakin, kembali lagi ke tarkibnya. Kembali lagi ke pernyataan ini sebagai apa. Memang iteratif. Pertama dari kata dulu, dari masing-masing dulu, kemudian dicek secara keseluruhan dulu, baru kemudian bainatul kalam. Dari bainatul kalam balik lagi ke perkataan, oh jadi ini dijadikan maf'ul ma'ah, ini dijadikan hal, ini dijadikan tamyiz, balik lagi ke situ. Dicek lagi secara keseluruhan cocok nggak? Oh ini mufidahnya. Mufidahnya apa? Ismiyah atau fi'liyah. Oh keterangannya ini. Keterangannya jenisnya apa? Oh cocok ini dengan ini. Barulah menarik kalimat tersebut, kita tentukan target dengan benar. Begitu.